وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pertemuan yang pertama sebagai ajang silaturahim kita untuk mengkaji salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang judul kitab beliau adalah Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Al-Furusiyah itu secara bahasa kan diambil dari kata faras. Faras itu kuda. Jadi kalau dikatakan Furusiyah itu ya berkuda, keterampilan berkuda. Namun yang dimaksud di dalam Furusiyah ini nanti tidak hanya kepandaian untuk menunggang kuda saja, tetapi di dalam Furusiyah ini tergabung semua keterampilan-keterampilan fisik yang digunakan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad. Nah, jadi di dalamnya nanti termasuk keterampilan-keterampilan memanah, keterampilan berkuda, keterampilan untuk kecepatan fisik. Jadi kekuatan fisik, kecepatan fisik, al-musara'ah. Al-musara'ah itu apa ya? Hari ini ya mungkin kita katakan gulat, al-musara'ah. Mungkin diwakili oleh cabang olahraga mixed martial art gitu kan, yang di dalamnya itu ada seni pukulan, seni tendangan, kemudian seni bantingan, itu musara'ah. Itu bagian dari apa? Bagian dari keterampilan untuk kekuatan fisik yang dimana secara syariat hal itu dianjurkan. Nah, di dalam kitab Al-Furusiyah ini Al-Hafidh Ibnul Qayyim rahimahullah menyusun bab-bab tersebut, pembahasan-pembahasan tentang keterampilan-keterampilan tersebut, termasuk keterampilan memanah dan keterampilan-keterampilan yang lainnya yang masuk dalam seni berperang. Akan tetapi sejatinya kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah ini tidak beliau susun untuk menetapkan kaidah-kaidah keterampilan memanah atau kaidah-kaidah keterampilan bergulat, keterampilan bela diri dan lain sebagainya. Tidak itu. Akan tetapi dia adalah bagian nanti dari kitab ini. Yang mana sejatinya kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah ini nanti lebih didominasi, artinya lebih dominan kepada pembahasan masalah fikih. Ya, lebih dominan kepada pembahasan permasalahan fikih yang nanti rinciannya akan kita bahas di muqaddimah ini sebelum kita membaca kitab ini. Nah, sebelum itu sebagai informasi, kitab-kitab yang disusun untuk Fannur Rimayah wal Furusiyah gitu, untuk membahas tentang keterampilan Furusiyah, yaitu keterampilan berkuda, memanah dan lain sebagainya. Ini para ulama salaf sebelum Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu sudah menulisnya. Ada banyak ulama yang sudah menyusun kitab-kitab Furusiyatur Ramyi. Jadi keterampilan untuk memanah dan keterampilan untuk menggunakan senjata-senjata seperti tombak itu sudah pernah disusun oleh para ulama sebelum Al-Hafidh Ibnul Qayyim. Nah, di antaranya kitab yang dahulu itu pernah disusun yaitu kitab Al-Khail. Al-Khail itu artinya kuda. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Abu Ubaidah Ma'mar Ibnil Muthanna. Kemudian juga kitab As-Sabqu war-Ramyu. Kitab As-Sabqu war-Ramyu itu disusun oleh Al-Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullah. Ini beliau banyak dikenal dengan asar-asarnya yang beliau meriwayatkan dengan beserta dengan sanadnya itu sampai kepada orang yang mengatakan sampai kepada sumbernya. Nah, ini salah satu kitabnya adalah As-Sabqu war-Ramyu. Ini juga membahas tentang Fannul Furusiyah war Rimayah, tentang keterampilan berkuda dan memanah. Kemudian Al-Imam At-Tabrani rahimahullah, beliau juga menyusun kitab-kitab untuk keutamaan memanah yang beliau namakan kitab tersebut dengan Fadlur Ramyi, keutamaan memanah.
Nah, ini diantara beberapa kitab-kitab yang dahulu sudah pernah disusun oleh para ulama kita, khusus berkenaan dengan fannur rimayah, yaitu memanah dan berkuda. Namun secara khusus kitab-kitab yang disusun ini dia membawakan riwayat-riwayat berupa hadis dan asar dari para salaf tentang keterampilan berkuda dan memanah ini. Adapun kitab Furusiyah Muhammadiyah yang insya Allah akan kita baca pada kesempatan kali ini, kitab ini sejatinya adalah kitab fikih yang membahas berbagai permasalahan berkenaan dengan perlombaan, yaitu apa sih hukumnya melakukan perlombaan gitu. Kemudian perlombaan-perlombaan apa saja yang diperbolehkan di dalam Islam. Nah, itu di dalam studi ilmu fikih dia diletakkan dalam satu bab tersendiri, bab as-sabqu war-ramyu namanya. Jadi nanti di dalam fikih Syafi'iyah juga ada pembahasan bab tersebut, as-sabqu war-ramyu, tentang perlombaan lari, memanah dan lain sebagainya, itu tinjauannya dalam hukum fikih itu bagaimana. Itu masing-masing mazhab dia sudah punya pendapat, ada pandangan masing-masing di masing-masing mazhab. Nah, yang berkenaan dengan kitab Furusiyah ini ada sebab yang melatar belakangi kenapa Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah itu menuliskan kitab ini. Jadi Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah itu dalam salah satu pandangan fikihnya, beliau menyatakan bahwasanya undian perlombaan memanah itu kan, finnidol itu perlombaan memanah, yang mana nanti masing-masing orang yang ikut di dalam kejuaraan tersebut mengeluarkan sejumlah uang yang sama besarnya, kemudian yang menang nanti akan memperoleh hadiah dari uang tersebut. Nah, ini dalam pandangan beliau itu boleh gitu loh. Beliau punya pandangan itu boleh, dan ini pandangan yang menyelisihi pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama tidak memperbolehkan hal yang demikian itu tadi. Misalnya di sini kan ada 5 orang, dia berkumpul, kemudian sepakat untuk melakukan perlombaan, dan perlombaan tersebut adalah perlombaan memanah. Jadi perlombaan yang memang diperbolehkan dalam syariat. Jadi perlombaan memanah, berlari, kemudian gulat, yang mana dia ada hubungannya dengan keterampilan jihad dan berperang gitu. Nah, di dalam perlombaan tersebut masing-masing peserta nanti menempatkan sejumlah uang, nanti misalnya masing-masing itu 100.000. Dari 5 peserta ini kan nanti berarti terkumpul 500. Pemenangnya nanti yang 500 itu akan mengambil uang yang dikumpulkan itu sebagai hadiahnya. Nah, yang demikian ini pandangan para ulama. Bagaimana jumhur ulama, a'immatul madhab, dari a'immatul madhab yang 4 itu menyatakan bahwasanya demikian termasuk judi, itu qimar, nggak boleh. Nah, Al-Hafidz Ibnul Qayyim membolehkan. Nah, ketika beliau membolehkan kan beliau beda sendiri nih dari yang lain nih. Nah, tetapi beliau menyebutkan di sini ada salafnya. Beliau menyebutkan madhab ini diambil dari dari fatwanya Imam Sa'id Ibnul Musayyib, salah seorang tabi'in, bahkan penghulunya tabi'in di Madinah. Nah, jadi beliau memunaqasyah di dalam kitab ini, di dalam pembahasan tersebut, dan beliau menguatkan pendapat itu dengan sejumlah dalil yang ada. Di sini disebutkan sampai 51 dalil beliau datangkan untuk menguatkan madhab tersebut. Artinya secara ilmiah, bahkan ulama saat ini menyatakan secara ilmiah Al-Hafidz Ibnul Qayyim kuat di sini dalilnya. Pendapatnya kuat untuk membela madhab ini gitu kan. Madhab yang membolehkan. Meskipun dia bertentangan dengan pandangan dari jumhur ulama. Tetapi di sini pandangan jumhur ulama itu lebih hati-hati, karena ini dikit-dikit nanti akan nyerempet kepada akan menyerempet kepada perjudian gitu loh. Nah, sebagai jalan tengah yang ditawarkan oleh jumhur ulama itu mewajibkan nanti harus ada muhallil. Muhallil itu nanti harus ada 1 orang lagi yang ikut di dalam perlombaan tersebut tanpa mengeluarkan sepeser pun dana. Misalnya tadi kan yang 5
yang 5 orang tadi ikut berlomba, masing-masing dia iuran 100.000. Nah itu nanti harus ada minimal 1 orang yang jadi peserta tanpa mengeluarkan dana sepeser pun. Ketika itu terjadi, 1 orang ini yang tidak mengeluarkan dana sepeser pun, dia ikut perlombaan tersebut gratis gitu kan, tanpa membayar, maka perlombaan tersebut menjadi halal. Oleh karena itu yang 1 orang ini tadi dinamakan muhallil, orang yang menghalalkan rembuk undian tersebut. Nah, dia menghalalkan rembuk undian tersebut. Ini pandangan jumhur dan solusi yang ditawarkan oleh jumhur ulama agar perlombaan tersebut menjadi menjadi boleh. Nah, Al-Hafidz Ibnul Qayyim berpendapat nggak perlu 1 orang ini gitu loh. 1 orang ini nggak boleh. Nah, penjelasannya secara panjang lebar beliau tuangkan semuanya di dalam kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah ini gitu. Ini tentang latar belakang disusunnya kitab ini. Nah, maka di dalam kitab ini Al-Hafidz Ibnul Qayyim ketika menyusun kitab ini, beliau tidak hanya membahas permasalahan tentang ishtiratul muhallil itu tadi, disyaratkan adanya muhallil di dalam rembuk undian iuran perlombaan memanah ini tadi. Dan di sini dikhususkan hanya perlombaan memanah saja. Karena kenapa kok perlombaan memanah saja? Karena itu yang ada hubungannya dengan jihad. Adapun nanti perlombaan-perlombaan yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan jihad. Nah, ini beliau sepakat dengan jumhur ulama bahwasanya yang demikian itu masih bisa menyerempet dan terjerumus kepada perjudian gitu. Nah, kita lihat terlebih dahulu isi kitab ini secara umum. Jadi isi kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah ini maudhu'nya itu di dalamnya apa saja gitu kan. Ya, jadi sekiranya ada 5 bagian di dalam kitab ini yang menjadi tema pembahasan umum yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pada bagian pertama, Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah setelah menyampaikan khutbah kitabnya, beliau membawakan sejumlah riwayat dari Nabi SAW serta para sahabat tentang kebolehan untuk melakukan perlombaan. Nah, jadi di sini disebutkan beberapa riwayat musabaqah atau perlombaan yang pernah diikuti oleh Nabi Muhammad sendiri. Nah, tapi perlombaan ini secara umum, entah ada hadiahnya atau tidak ada hadiahnya. Nah, seperti yang pertama al-musabaqah 'alal aqdam. Ini perlombaan yang hanya menggunakan kaki. Jadi perlombaan jalan, perlombaan lari, ini Rasulullah pernah melakukannya. Salah satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim di sini perlombaan beliau dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi waktu Ibunda Aisyah masih muda, badannya masih ringan, diajak berlomba Rasulullah. Ketika diajak berlomba kalah Rasulullah. Karena kan dengan secara usia terpaut jauh tuh usianya Rasulullah dengan Bunda Aisyah kan. Nah, Rasulullah ketika menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu sudah umur 50 tahun. Jadi Rasulullah umur 40 tahun kan diangkat menjadi nabi, dakwah di Mekah selama 13 tahun. Di tahun ke-10 Ibunda Khadijah wafat. Nah, tidak lama berselang itu baru Rasulullah menikahi Bunda Aisyah. Dan ketika dinikahi Bunda Aisyah, ketika itu belum bersama, tinggal dengan Rasulullah belum bersama karena Ibunda Aisyah belum haid pada saat itu. Setelah umurnya 9 tahun baru bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau diperkirakan umurnya yang 9 tahun bersama dengan Rasulullah SAW, artinya pada saat Rasulullah hijrah lah baru Rasulullah bersama dengan Ibunda Aisyah. Nah, ketika umur 9 tahun dibandingkan dengan umur Rasulullah yang 50 tahun, kira-kira anak umur 9 tahun lomba lari sama seorang yang umurnya 50 tahun, itu lebih cepat mana, lebih gesit mana pada saat itu? Waktu itu Rasulullah kalah gesit, kalah cepat, lebih cepat Ibunda Aisyah. Nah, ketika lebih cepat Ibunda Aisyah, nah di akhir-akhir masa beliau, ketika Ibunda Aisyah itu sudah semakin gemuk,
Diajak lagi lomba lari sama Rasulullah. Nah, di sini baru Ibunda Aisyah kalah. Kenapa? Karena sudah badannya itu sudah gemuk. Nah, kata Rasulullah, hadhihi bitilk. Yang ini balasan ketika yang dulu saya kalah. Gitu. Nah, ini contoh musabaqah atau perlombaan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada riwayat yang lain tentang musabaqah bil khayli wal ibil. Jadi perlombaan yang dia menggunakan kendaraan. Kendaraannya pada saat itu kuda dan kemudian unta. Lah hari ini kita mau cari kuda lebih mahal dari sepeda, pakai aja sepeda gitu kan. Kalau hari ini mau berlomba dengan menggunakan alat untuk memacu kecepatan seperti itu. Kemudian di antara riwayat lain yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim adalah huduruhu sallallahu alaihi wasallam an-nidal baina ashabihi. Rasulullah datang menyaksikan perlombaan memanah antara sahabatnya. Jadi ada sahabat Nabi ikut munadhalah. Munadhalah itu perlombaan memanah kan. Dan perlombaan memanah mereka berkelompok nanti. Jadi kelompok ini dengan kelompok ini. Dan perlombaan memanah pada saat itu ada dua jenis. Perlombaan untuk isobah, tepat-tepatan panah itu sampai, atau jauh-jauhan panah itu sampai. Jadi kalau jauh-jauhan panah itu sampai kan yang dinilai di situ adalah kekuatan dan keakuratan paus atau busur panahnya itu, kekuatan melontar panah itu yang diukur. Nah, sementara isobah itu ketepatan. Jadi yang diukur sebagai pemenangnya adalah siapa yang paling tepat menempatkan panah itu di sasaran. Ini Rasulullah pernah hadir. Nah, ketika Rasulullah SAW hadir di situ, Rasulullah juga ikut memanah di salah satunya. Ketika ikut memanah di salah satunya, kelompok yang lain yang Rasulullah tidak ada di situ, ya sudah kita nggak jadi loh. Kenapa kamu nggak jadi? Gimana saya bertanding dengan kelompok yang Rasulullah ada di situ? Kita nggak bisa ikut gitu kan. Akhirnya Rasulullah, ya sudah saya berpihak kedua-duanya kalau begitu. Baru terjadi perlombaan pada saat itu. Nanti insya Allah riwayatnya, rinciannya akan kita baca pada saat kita memulai pembacaan kitab ini. Ini secara umum contoh-contoh riwayat pada bagian pertama ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim untuk menjelaskan ya di sini. Untuk menjelaskan bahwasanya perlombaan untuk aktivitas-aktivitas seperti memanah, berkuda, lari, sepeda dan lain sebagainya itu yang mana semuanya itu ada nilai positif untuk fisik seorang muslim, itu hukumnya boleh secara fikih. Jadi sekian riwayat ini menunjukkan kebolehan aktivitas yang demikian. Jadi aktivitas itu semakin memotivasi seseorang untuk belajar, memotivasi seseorang untuk meningkatkan kapasitas fisiknya. Nah, ini yang justru oleh Islam, oleh agama ini dianjurkan, disupport oleh agama Islam. Nanti pada bagian terakhir Al-Hafidz Ibnul Qayyim itu membawakan sejumlah dalil tentang keutamaan seorang muslim yang kuat berani. Ada yang kuat pengencet. Pengencet bahasa anunya apa? Ini yang hadir kan bukan orang Kalimantan aja. Jadi kuat berani gitu. Jadi yang diminta seorang muslim itu kuat berani gitu. Jadi bukan hanya kuat tetapi dia pengecut. Ada yang berani tapi tidak kuat gitu. Nah, dia punya keberanian tetapi tidak punya kekuatan. Kekuatan fisik tidak ada, kekuatan intelektual tidak ada. Itu nggak ada modal. Nah, maka dua-duanya itu yang diminta oleh seorang muslim, dia harus memiliki bekal yang dua itu. Kemudian bagian kedua adalah fi ahkamir rihan fil musabaqah. Jadi bagian kedua di dalam kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah ini hukum rohan tadi, iuran itu tadi dalam perlombaan. Wasuwaruhu al-muttafaq alaiha, dan kemudian bentuk-bentuk iuran dalam perlombaan itu yang dibolehkan, yang disepakati boleh, disepakati tidak boleh. Kemudian ada perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama tentang hal tersebut. Itu beliau dipaparkan pada bagian yang kedua ini. Dan inilah nanti bagian yang paling panjang di dalam kitab Furusiyah ini. Yang paling rinci dari kitab Furusiyah Muhammadiyah nanti adalah bagian yang kedua ini. Ada berbagai musabaqah, perlombaan yang beliau sebutkan di sini, dan kemudian hukumnya dari para ulama itu bagaimana, boleh atau tidak bolehnya.
Nah, kemudian bagian yang ketiga di dalam kitab Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah ini adalah bagian Al-Munadhalah yang khusus membahas tentang perlombaan memanah Al-Munadhalah. Ini bagian yang ketiga di dalam kitab ini. Nah, ini di sini Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan sejumlah pandangan para ulama tentang hukum dari munadhalah ini. Jenis-jenis munadhalah yaitu perlombaan-perlombaan memanah. Itu jenis-jenisnya apa saja? Wa hukmu kulli naw'in, hukum dari tiap-tiap jenis perlombaan memanah tersebut apa saja, kemudian syurut atau syarat-syaratnya apa saja. Ini beliau paparkan di sini. Dan yang menjadi tradisinya Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah ketika memaparkan itu, beliau juga membawakan pendapat dari para ulama yang lain sebelum nanti beliau memutuskan pendapat mana yang beliau kuatkan. Itu beliau bawakan pendapat dari ulama yang lain. Jadi ini tradisi yang seharusnya kita tradisi yang harusnya kita lestarikan sampai pada hari ini. Ketika kita mengungkapkan suatu pendapat di dalam agama ini, hendaknya dipaparkan terlebih dahulu pendapat-pendapat yang lain sebagai pembanding. Baru kemudian kita ungkapkan yang saya pilih adalah ini. Tetapi pilihan ini bukan didasarkan pada hawa nafsu, akan tetapi pilihan tersebut memang ada dasar secara ilmiah, gitu loh. Makanya Al-Hafidz Ibnul Qayyim meskipun menyelisihi jumhur di sini beliau berani. Berani kenapa? Karena beliau punya dasar, gitu loh. Beda dari yang lain, beliau punya dasar. Nah, kemudian bagian yang keempat, nah di sini yang nanti ada kekhususannya dengan Fannur Rimayah. Tentang dasar-dasar memanah itu nanti di bagian keempat. Fi adadi usuli ar-ramyi, tentang dasar-dasar dari memanah. Wa furu'uhu, kemudian cabang-cabang dari memanah. Wa ma yahtaju ila ta'allumihi, dan perkara-perkara yang perlu dipelajari oleh seorang muslim dalam keterampilan memanah. Ini di bagian yang keempat. Nah, mungkin ini teman-teman dari dari Vespati, mungkin ini yang diincar dari kitab ini, gitu loh. Artinya yang perlu untuk dipelajari dari kitab ini di bagian yang keempat ini tentang dasar-dasar memanah. Nah, nanti untuk dasar-dasar memanah yang ini di sini yang saya nggak punya kapasitas dalam mengajarkan ini. Teman-teman dari Vespati mungkin lebih mengetahui tekniknya ini di sini. Tapi nanti ketika pembacaan kitab ini sudah sampai pada bagian ini, kita baca kitabnya. Nah, nanti ilmunya secara teknik dan praktek justru saya yang harus belajar sama antum-antum ini. Karena saya nggak ada keterampilan di bagian yang keempat ini. Nah, kemudian bagian yang terakhir, nah baru di sini isinya adalah motivasinya Al-Hafidz Ibnul Qayyim di sini. Al-Hafidz Ibnul Qayyim pada bagian yang kelima ini tahaddatsa fihi 'anis syaja'ah wal quwwah. Beliau memberikan uraian tentang keberanian dan kekuatan, asy-syaja'ah wal quwwah. Wa ma warada fihi ma, dan perkara-perkara nanti yang berhubungan dengan keduanya itu, serta anjuran-anjuran syariat terhadap keberanian dan kekuatan ini. Seorang muslim yang kuat itu perintahnya dalam agama itu bagaimana, seorang muslim harus berani itu perintahnya dalam agama bagaimana. Di sini nanti beliau akan menyusunnya. Termasuk nanti di dalamnya di sini ada celaan-celaan bagi muslim yang ajiz wal jubn. Ajiz itu lemah, bagi muslim yang lemah dan muslim yang pengecut. Itu ada celaan-celaannya, nanti beliau sampaikan di situ beberapa dalil tentang itu. Nah, intinya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah itu ada 5 bagian ini di dalam kitab ini. Yang mana insyaallah kita akan mulai membacanya hari ini dari muqaddimahnya Al-Hafidz Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah.